Ikan di kolam pancingku tumbuh 100 kali lebih cepat daripada kolam pancing biasa. Tapi lokasinya ada di daerah terpencil. Hari ini akhirnya ada pemancing yang menemukan tempat ini. Ada yang menggigit, bro? Ada. Ikan di sini banyak banget. Kamu juga nggak bisa, ya? Kalau ada yang menggigit, kenapa nggak ada satu ikan pun yang ketangkapan? Kan baru datang. Oh, oke, kamu dengar belum? Belakangan ini ada aturan baru dari atas yang bilang memancing untuk hiburan nggak dianggap sebagai penangkapan ikan. Jadi, ini cuma cara lain klik aku, angkatan udara. Saudara lagi mancing? Kan, jelas dong. Aku jauh-jauh datang ke daerah terpencil ini. Apa mau piknik? Di sini mancingnya bayar. Ada yang menyewa tempat ini jadi kolam pancing. Gak mungkin di sini. Tempat ini kan 2 jam dari kota. Bosnya pasti gila buka kolam pancing di sini. Mending uangnya disumbangin ke Amal aja. Iya, aku juga merasa bosnya itu bodoh banget, saudara. Bosnya di mana? Aku pengen lihat seperti apa wajahnya. Setengah hari 100, sehari 200. Ikan hidup 2 yuan per pon. Lewat WeChat atau Alipay ya? Saudara, itu kamu ya? 100 yuan sudah masuk WeChat. Pemancing ditambah 1. Waktu di perairan dipercepat 100 kali lipat. Saat ini perbandingan waktu 200 kali lipat. Akhirnya ada yang datang. 1 orang 100 kali lipat. 2 orang jadi 200 kali lipat. Selama orangnya makin banyak, kolam ini bakal meledak. Bos, ada ikan besar di sini? Tidak. Dulu aku pernah menangkap ikan mas raksasa seberat 100 jin. Jangan bilang 100 jin. 200 jin pun mungkin. 200 jin. Bos, kamu terlalu membesar-besarkan. Kalau benar ada 200 jin, aku bisa memancing sampai kamu bangkrut. Sudah datang, bos. Mending pulang saja ambil ayam betina tua. Nanti kalau ikan balik, kamu bakal rugi besar. Beruntung sekali ya. Ikan ini kelihatannya tidak kecil. Beruntung apa? Ini soal teknik, mengerti? Mau dibantu? Tidak perlu, aku Zhou Baijin. Bulan ini setidaknya puluhan kilogram. Dengan pengalamanku, puluhan kilogram itu setidaknya 100 kilogram. Ikan-ikanku. Ikan besar seberat setengah kilogram. Sepertinya ayam betina di rumahku. Masih bisa bertahan untuk bertelur. Bos, jangan terburu-buru. Kalau 200 kilogram itu habis, apakah bisa membuat lowongan bangkrut? Bosku, aku Zhou Baijin, bau ikan. Hahaha. Zhou, bukankah kamu bilang temanmu menderita radang usus buntu? Hanya kamu satu-satunya teman yang harus merawatnya? Kamu sekarang di mana? Di rumah sakit? Masih berbohong. Aku dengar kabar dari sana, saudara, cepat pulang. Jangan pulang hari ini, ada urusan mendesak. Besok aku pasti kembali. Jumlah pemancing saat ini 2. Pengganda waktu bendungan saat ini 200 kali. Orang sudah pergi, pengganda tetap ada. Sepertinya selama bayar masuk, perhitungannya terus berjalan. Besok dia pasti akan membawa orang. Wah, tikus sudah pulang memancing lagi. Iya, Bibi. Ayo pulang makan. Kamu bilang tikus, lulusan universitas ternama. Kenapa bisa begitu tidak serius? Apa salahnya jadi mahasiswa? Katanya setelah lulus sebulan gajinya cuma 3.000. Mengandalkan uang orang tua saja. Tertawalah. Tunggu saja sampai bendungan ini beroperasi, kalian akan tahu. Sebulan lalu, aku bilang mau. Menyewa bendungan ini, menyewa bendungan. Kamu kuliah segitu lama, baliknya malah bikin ribet. Ayahku memarahiku lewat telepon. Tapi 2 hari kemudian, uangnya tetap masuk ke rekeningku. Hari-hari sulit akan berlalu. Aku melempar 1 benih ikan ke kolam. Keesokan harinya, ikan itu sudah tumbuh menjadi 2 jin. Yang kemarin itu sekarang sudah 20 jin. Hanya karena ikan di sini tumbuh 100 kali lebih cepat. Baru saja 3 pemancing datang ke sini. Bos, bangunlah. Matahari sudah tinggi. Ayo cepat pergi memancing. Katanya di bendunganmu ada ikan besar seberat 200 jin. Kami mau cek kebenarannya. Kemarin aku diserang di sini. Hari ini aku mau balas dendam. Oke, hari ini aku balas dendam untukmu. Siapa yang minta kamu membalas dendam? Asal jangan membunuh umpanmu dulu.
Wang, ini kamu bikin umpan atau memberi makan babi? Memancing tanpa umpan. Hasil tangkapan juga sedikit. Kamu tidak mengerti prinsip ini? Di internet semua orang mengajarkan begitu. Umpan itu untuk memancing ikan, bukan untuk mengundang ikan makan pesta. Tak heran kamu selalu pulang dengan tangan kosong. Sedikit umpan saja kamu tidak mau mengorbankan. Sudah datang. Pak Bos, ada yang bagus di sini. Ikan mas ini hampir 2 jin, kan? Kejutan masih ada di belakang. Pembukaan lagi-lagi. Waduk ini benar-benar berlimpah. Apa aku salah selama ini? Ikan besar, ikan besar. Ikan seperti ini tidak boleh terburu-buru. Dia menyerangmu, biarkan dia berhenti, lalu tarik. Siapa yang terburu-buru, dia yang kalah. Aku memancing setengah seumur hidup belum pernah melihat ikan seagresif ini. Keluar, keluar. Ikan mas hitam, benar-benar ikan mas hitam. Ikan ini lolos. Aku tidak bisa tidur malam ini. Jangan sentuh tali, lihat dia membersihkan insangnya. Jangan tarik tongkatnya secara paksa, tegakkan. Duduklah ke belakang. Sekarang menuju air dalam, pohon tahan. Jangan terburu-buru, ikan ini tidak akan naik ke darat secepat itu. Setidaknya 60 pon ke atas. Sudah hampir. Wang Bingjao, Wang, siapkan Boyuan untuk turun ke air dan lihat kepala ikannya. Jangan sentuh tali, mengerti? Tidak bisa dipegang, terlalu licin. Jangan kendurkan, jangan sekali-kali kendurkan. Naik, benar-benar naik, hahaha, seru. Inilah yang disebut memancing. 68 pon, 1,3 meter. Cepat foto, aku mau berfoto bareng dia. Ikan ini memang bukan aku yang menangkapnya. Tapi tanpa aku dia sudah kabur. Di foto harus ada aku. Kalian bertiga mendekatlah ke ikan itu. Tidak, nanti ikannya kelihatan kecil. Jongkoklah lebih rendah. Ambil fotonya dari kepala ikan ke wajahku. Tidak ada apa-apa. Ikan ini cuma ikan kecil. Kamu bilang ini ikan kecil. Kamu lebih bisa berpura-pura daripada aku. Soal memancing, itu kan bukan pura-pura. Ini ikan kenang-kenangan. Kalau mau dibawa pulang, bagian yang melebihi 20 jin dihitung 20 yuan per jin. Bos, kamu terlalu pelit. Kalau tidak dibawa pulang juga tidak apa-apa. Kalau dilepas, aku bayar 2 yuan per ikan. Bayar. Ikan hari ini, meski harganya 20.100 yuan per jin, aku tetap bawa pulang. Transfer WeChat masuk 960 yuan. 68 jin saja sudah bikin mereka gila begini. Kalau nanti benar-benar ada yang 200 jin? Ikan raksasa pas banget sama Land Rover. Kombinasi sempurna. Kalau dibawa masuk kota, pasti semua orang menoleh. Ngapain nunggu? Kelilingin dulu. Sebuah bendungan pegunungan di pulau terpencil yang bahkan GPS pun bilang jauh. Karena seekor ikan biru besar 68 pon ikan mas. Raksasa, untuk pertama kalinya aku jadi. Sorotan banyak pemancing. Besok pasti ramai. Pukul 4 pagi. Tepi kolamku sudah dipenuhi pemancing. Jangan salahkan mereka yang gila. Salahkan saja ikan mas di kolam ini. Ambil satu saja, beratnya mulai dari 200 pon. Saat ini jumlah pemancing 9. Faktor waktu perairan 900 kali. Di mata orang lain, bendungan ini hanya lewat semalam. Tapi dalam aturan, sistem, ikan-ikan di dasar air. Sudah. Ada sejak lama. Ada apa ini? Tadi masih diam-diam saja. Bos, kenapa permukaan air hari ini sepi sekali? Jangan-jangan setelah ikan raksasa kemarin pergi, ikan-ikan jadi ketakutan. Sepi itu normal, artinya apa sih? Ada makhluk besar di bawah air. Ikan kecil tak berani berisik.
Jangan bicara. Terkena. Jangan ditarik paksa, dia tersangkut di dasar. Jangan sentuh tali. Tarik ke tepi. Dia belum naik, jangan bergerak sembarangan. Apakah tersangkut di dasar? Bukan terjerat dasar itu seperti menancap. Buruk, dia masuk ke rumput. Sudah terjerat, jangan dorong paksa. Lalu bagaimana? Ini bukan yang kemarin. Yang kemarin di depannya cuma adik. Tenang, cepat tenang. Jangan bikin dia marah. Ikan. Ini minimal 150. Terdeteksi ikan mas raksasa. Perkiraan berat 186 jin. Ini bukan ikan yang aku lepaskan. Ini. Monster yang tumbuh sendiri di perairan ini setelah sistem dipercepat. Cari aku nggak ada gunanya, ambil tali. Aku turun untuk kabur. Jangan tunggu. Tunggu sampai matanya melotot. Kalau tidak ekornya bisa membuatmu pingsan. Ah! Ah! Ikan kemarin itu adiknya. Sepanjang hidupku aku belum pernah menjualnya. Bos, ikan ini aku beli. Berapapun harganya, aku beli. Ikan ini tidak dijual. Ikan ini digantung di pintu masuk bendungan untuk menakut-nakuti orang. Ikan tadi, sepertinya bukan yang terbesar. Faktor waktu perairan terus meningkat. Kecepatan pertumbuhan ikan besar tidak normal. Terdeteksi jejak aktivitas makhluk raksasa yang tidak dikenal. Besok, harus mengganti. Para pemancing hanya menangkap seekor ikan mas raksasa seberat 180 jin di kolamku. Dan hal itu menarik para pemancing dari radius 50 li ke sini. Pukul 4 pagi, mereka sudah menyiapkan peralatan lengkap dan berkualitas tinggi. Memenuhi tepi kolam. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah, di kedalaman kolam, ada ikan yang lebih besar lagi yang mengamati mereka. Paman Zhou, hari ini kita benar-benar bisa bertemu dengan ikan besar itu. Bukan soal bisa ketemu, atau tidak, tapi apakah dia mau ketemu kita? Pak Zhou, cara kamu memancing terlalu lambat, kan? Ikan 186 jin kemarin setidaknya masih menggigit umpan. Ikan hari ini beda. Cuma 3,5 jin. Pak Zhou, di sisi tempat Pak Zhou menyelam, ikan-ikan di sana gila-gilaan. Di perairan dalam kenapa sama sekali tidak ada yang menggigit? Kalau bukan karena tidak ada ikan, lalu apa? Ikan lain tidak berani mendekat. Inilah bayangan hitam kemarin. Lebarnya seperti pintu hitam, tapi lebih mirip potongan kapal hitam yang berat, meluncur-meluncur dengan tenang. Apakah ini masih ikan? Ikan 186 pon kemarin. Di sampingnya pasti terlihat seperti benih ikan. Terdeteksi makhluk raksasa tak dikenal. Perkiraan berat 500 pon. Tingkat bahaya naik 500 pon.
Ini bukan lagi memancing di bendungan biasa. Ini makhluk tua di dasar air. Menyingkir. Dia bahkan ingin masuk ke dasar. Tarik kembali dengan paksa. Tarik paksa akan putus tali. Dan otak seperti ini. Ikan seberat ini bisa hidup ikan. Kalau nggak punya otak, udah mati dari dulu. Terkena kail, tapi bukan cuma itu. Apa itu? Dia menunduk. Minggir, longgarkan sedikit. Kalau dilonggarkan lagi, bakal masuk ke akar. Jangan dilonggarkan. Sekarang orang turun. $500 pon. Benar-benar 500 pon. Jaring ini cuma lelucon. Harus pakai perahu. Harus dilingkarkan dari atas. Dari darat sama sekali nggak bisa dijangkau. Harus ada perahu. Harus kabur dari atas permukaan air. Juga butuh orang yang menarik tali ekor. Hari ini nggak bisa apa-apa arti. Sudah lihat ikannya tapi nggak bisa naik. Nggak ada perahu, nggak ada tali besar buat melingkari. Nggak ada orang yang jaga posisi. Orang di tepi masuk ke air gampang kecelakaan. Tali utama pasti rusak. Ikan ini nggak bisa ditangani sendirian. Ya udah, biarin aja. Bukan dilepasin, tapi hari ini nggak cukup syarat. Besok. Aku cari perahu, aku cari tali tebal buat sapi. Makin tebal makin bagus. Jaring biasa udah nggak berguna, jangan sembarangan. Satu orang pegang tongkat. Satu orang tarik tali. Satu orang di perahu melingkari kepala. Satu orang di tepi tarik tali. Satu ekor-ekor bebek. Dan harus ada orang yang khusus mengawasi zona rintangan. Kemarin dia masih ikan yang menguasai area, tapi hari ini tiba-tiba terlihat kurang memadai. Zona ikan raksasa di perairan dalam ditangguhkan untuk memancing biasa. Pertandingan berikutnya, memancing mengelilingi ikan tua seberat 500 jin. Perahu dan tali palsu. Membutuhkan banyak orang untuk bekerja sama. Bagaimana jika ikan 500 jin itu bukan yang terbesar?